ini saya alami dan dialami oleh keluarga saya persis seperti itu. Ketika saya tamat SMA, jadi terbelit hutang sampai tidak terhitung atau tidak terjangkau untuk kemampuan ekonomi kami, ya. Jadi hutangnya luar biasa banyak seperti Anda. Kemudian semua aset sudah dijual. Jadi ibu saya dan adik saya si Hamad itu tinggal tidur itu di tikar di salah satu kamar di tikar dan satu bantal yang sudah sangat kumuh itu, dan tidak punya meja kursi, tidak punya lemari, sudah dijual semua. Termasuk kayu-kayu dari sebagian dari rumah kami itu sudah dijuali semua. Jadi kita betul-betul sudah kehabisan segala sesuatu. Dan ketika itu saya selesai SMA, Cak Fuad menyelesaikan sarjananya di IAIN, Cak Mif kuliah di farmasi dan langsung berhenti. Saya juga langsung berhenti. Terus adik saya 2 orang, Cak Nas sama Cak Dil juga langsung berhenti sekolah. Jadi apa yang Anda alami itu dulu juga pernah menghentikan hidup kami. 100% kami berhenti dan kami berpikir, kami 15 bersaudara. Upomo saiki ki wong 15 ki nyambut gawe genah we ya. Kuwi duite dikumpulke nggo manyaur utang ya ora cukup. Tetap tidak cukup. Seandainya kami ber-15 itu sudah gede semua, punya kerjaan yang mapan semua, terus gajinya dipakai ditumpuk untuk membayar utang, itu pun tidak cukup. Jadi gimana kami bisa keluar dari situ? Bahkan sertifikat rumah kami yang di Padang Bulan itu juga sudah bukan milik kami lagi. Sudah hilang entah kemana. Karena di akhir hidupnya ayah saya juga hutang sangat banyak. Termasuk sertifikat rumah di Menturo di Padang Bulan itu kan sudah berada di salah satu bank tidak resmi di Sidoarjo. Yang kemudian ayah saya pinjam uang dengan melepas sertifikatnya. Kemudian pulang bawa uang, sertifikatnya ditinggal di bank. Terus ayah saya kecelakaan, jadi ayah saya hilang, dipanggil Allah, meninggal. Terus uangnya ya hilang, sertifikatnya ya hilang, kan begitu. Jadi saya mengalami persis seperti Anda, atau bahkan mungkin lebih mengerikan gitu ya. Tapi kemudian kalau dicari jawabannya apa? Jawabannya ya tadi itu istiqomah, ya. Terus mendekat kepada Allah, mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Jadi Cak Fuad sama Cak Mip itu kerja nyetensil. Jadi kita buruh nggawe cetakan tapi berupa stensil itu. Jadi saya yang bagian ngetik di sheetnya namanya itu. Kemudian Cak Fuad yang muter, Cak Mip yang muter. Terus jadi wong ndandake majalah misalnya HMI, Kohati, fakultas apa itu ndandake majalah. Jadi kami ngetik, terus kami nyetensil, terus kami numpuk kertasnya dijilid, dicek lagi, dan itu yang kerja Cak Mip, Cak Fuad saya. Ya, saya mulai bisa nulis antara lain karena redaktur majalah kampus ini kadang-kadang kurang tulisannya, terus diserahkan ke kami. Akhirnya saya nulis untuk kelengkapan majalah itu. Itu kami alami, itu hanya untuk bertahan hidup. Dan kita tidak punya bayangan bagaimana mengatasi hutang segitu banyak. Tapi wallahu alam ya, Allah itu maha besar, Allah maha penyayang, Allah maha dermawan. Jadi jawabannya adalah istiqomah terhadap kehidupan. Jawabannya adalah apa yang Anda bisa kerjakan dengan setekun mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Udah, nanti Allah yang akan mengatur manajemen, itu yang namanya wallahu hasbuh. Mayatakillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahu wa huwa hasbuh. Jadi yang penting kita tawakal tiap hari, Allah berjanji, Allah hasbuh. Allah akan memanage dari hasil kesungguhanmu itu menjadi apa? Jadi akhirnya terbayar hutang itu. Sedikit demi sedikit. Saya tidak bisa menceritakan detail, tapi pokoknya kuncinya itu adalah istiqomah, siddiq ya, bersungguh-sungguh, dan Allah hasbuh, Allah memanage-nya, Allah menjadi manajernya kan begitu. Gitu kira-kira. Ya saya tidak bisa menjawab kecuali saya punya uang sejumlah atau lebih dari yang Anda sebut tadi itu, terus saya kasih Anda. Ya kalau itu kan bukan jawaban. Iya, buat saya sama teman-teman di depan ini ya. Ya mending untuk biaya nikahnya Ale ya. Ya. Oke.
tambahan sedikit itu, tapi tetap siap dengan jer basuki mawa beo ya. Nggih. Jadi kalau untuk dapatkan basuki atau kesejahteraan atau sukses itu Anda harus siap untuk membayar biayanya. Nah, Kalau istilah sekarang ada cost-nya. ya, gitu. ya, mawa beo itu artinya ada cost-nya, yo, ada resikonya, ya toh. Masa Anda, Anda nuduk dengan palu aja pakai energi kok, mawa beonya gitu kan. Iya, iya. Nah sekarang kan di antara kami 15 bersaudara yang berhasil sekolah pada waktu itu hanya Cak Fuad. Dia sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijogo Jogja. Cak Mi berhenti tengah jalan. Jer basuki mau boynya itu jangan lupa, itu saya berhenti sekolah. Kan saya Fakultas Ekonomi. Saya 1 semester berhenti. Itu alasannya seolah-olah alasan ideal ya. Padahal memang tidak punya duit untuk bayar SPP ya. Tidak punya. Terus Cak Nas, Cak Dil berhenti sekolah. Adik saya 2, Cak Nas berhenti sekolah betul-betul. Jadi Cak Nas, Cak Dil kan hanya SMA. Nah, Cak Nas masih melanjutkan di PGRI apa gitu. Habis itu setelah kita bangkit, setelah kita bangun. Tapi beo yang paling utama ketika kita punya hajat atau punya harga diri. Harga Gimana diri, itu rasa malu, harga diri, rasa malu. Karena keluarga saya itu dulu keluarga yang paling kaya di desa saya. Ayah saya itu kerja di pabrik beras milik kakaknya mbah saya. Jadi ayah saya punya sawah sangat banyak. Terus dia kerja juga di kantor, sehingga ayah saya itu mentraktir apa saja di desa saya. Bikin lapangan sepak bola, bikin seluruh fasilitas olahraga, voli, traktiri ya. Ya. Voli, drum band, perpustakaan, apa saja ayah bikin semua itu. Termasuk fasilitas untuk seminar-seminar nasional. Pokoknya ayah saya mentraktir semua. Jadi, belum lagi kalau habis hari raya itu biasanya ayah nyewa truk untuk tamasya. Jadi siapa orang desa yang daftar diajak ke Borobudur, diajak ke Jogja, diajak ke Sarangan, diajak ke mana Malang, Batu, Selekta dan seterusnya itu saya masih ingat kok. Saya masih ingat ikut naik truk yang ditraktir ayah saya itu dengan orang-orang desa di situ. Itu saya masih ingat kok. Nah, jadi kemudian ayah saya terjadi politik nasional di mana PKI dimenangkan oleh Bung Karno, Nyun Sewu, dibanding Masumi. Masumi kan dibubarkan. Sementara PKI tidak dibubarkan waktu itu. Ketika Bung Karno, saya tidak nyalain Bung Karno ya. Tapi intinya adalah semua orang Masumi, termasuk kakek saya itu kemudian diberangus habis lah. Ya di penjara, dihabiskan ekonominya sehingga ayah saya jatuh miskin. Jadi kalau ngomong korban politik, keluarga saya itu korban politik. Termasuk termasuk pemuda-pemuda Hizbullah yang ansornya Masumi kan kemudian dibuang ke seluruh Indonesia. Jadi nek guru kayak di kon mulang ning Lampung, kon ning Bengkulu, kon ning di Singado dan seterusnya gitu. Jadi pokoknya ada semacam persaingan politik yang membuat kami menjadi korban ekonomi. Dan saya sempat kok mengunjungi kakek saya itu di penjara Jombang. Ya. Nah, sejak itu ayah saya kemudian jadi mengganggu mertuanya. Jadi mbah saya itu punya sawah banyak, akhirnya kan dipakai termasuk untuk nyekolahkan, untuk macam-macam, sampai akhirnya jatuh miskin luar biasa. Ayah saya jatuh miskin luar biasa, dan ketika ayah saya meninggal kecelakaan di Sidoarjo, ibu saya luar biasa miskin. Seperti yang saya ceritakan tadi, jangankan meja kursi, dipan untuk tidur aja ndak ada. Sudah ndak punya apa-apa sama sekali. Dan itu saya ingat betul ketika itu saya sudah di Jogja. Betul-betul tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana akhirnya bisa membayar itu semua itu ya karena menurut saya pokoknya dilakoni wae sing apa sing kowe iso kowe apik. Ya nek harus di penjara. Karena ayah saya juga ditangkap. Tapi mawa beonya adalah ibu saya datang ke kantor polisi untuk mengambil ayah saya. Jadi ibu saya datang ke kantor polisi, ayah saya kan ditahan. Terus ibu saya datang ke kantor polisi, Pak, bojo kula kali kula niku padha sak wong. Dadi sakniki kula ganteni, niki ayah arek-arek cek nyambut gawe mulih gawe anak-anake, kula tak sing nemriki. Itu ibu saya. Mergo bojoku kali kula niku sak wong.
gitu, satu orang. Jadi bisa saling menggantikan. Iya, bisa saling menggantikan. Jadi Ya Allah. jadi kami mengalami itu semua, itu termasuk yang disebut Ya, jerbasuki ya, mowobeo ya. Mowobeo-nya itu banyak sekali. Ya, Gitu. Ketika itu berlangsung G30S dan seterusnya, dan itu berada di tengah-tengah itulah semua Artinya proses kami. situasi secara katakanlah makro itu juga sangat berat gitu ya Mbak. Sangat waktu berat, itu. ya sangat berat. Tapi Tapi saya tidak ngundat-undat ya, saya tidak mempersalahkan Bung Karno, tidak menyalahkan siapapun. Tapi pokoknya intinya kan kita fokus ke bagaimana tadi. bangkit dari Iya. ini. Yang bisa membangkitkanmu hanya Allah. Ya sekarang lakukan apa yang bisa dilakukan, terus berdoa banyak-banyak, ditingkatkan ibadahnya, baik sama orang, dan ikhlaslah dalam posisi terhina. Karena saya dulu ketika mengalami itu semua, saya, Cak Mif, Cak Fuad itu tidak berani pulang ke Menturo dari Jombang naik becak. Karena kalau kami sampai naik becak dari Jombang ke Menturo itu akan diejek orang. Alah dapuran utangi sak berkerek becak barang. Kan gitu kan. Naik becak itu Sebuah kemewahan. itu apa? Sebuah kemewahan, dan Iya, orang desa kemewahan. akan pasti gerundel lah dapurane wong melarat utangi kayak iso mbayar kadek becak bareng, kadek numpak becak bareng. Jadi saya kalau pulang ke Jombang Hel, Iya. itu selalu malam hari. Jadi sampai Jombang kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi, terus jalan kaki ke Menturo. Jadi saya itu juga melatih saya dalam soal urusan hantu, kuburan dan seterusnya. Cak Nas itu karena kalau pulang mengajar di Kirian itu selalu malam, maka Cak Nas itu dari takut hantu menjadi tidak takut hantu. Jadi saya sudah hafal seluruh titik-titik angker dari Jombang ke Menturo itu. Mapping. Mapping hantu itu sudah hafal, termasuk mapping begal. Begal itu 1-2 orang bawa parang apa bawa bendo itu untuk begal orang. Jadi saya melewati itu bertahun-tahun sama Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad ya naik kereta Purbaya dari Jogja ke Jombang, terus nanti dari stasiun Jombang jalan kaki ke Menturo. Wis kowe nek kowe saiki wani ngalami kowe. Aku karo Cak Fuad lho kowe. Kira-kira gitu, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan semua secara menyeluruh, Amin, amin, amin. secara himpunan mudah-mudahan bermanfaat, dan Anda ambil garis-garis atau titik-titik yang terpenting untuk hidup Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.